Halo, kita akan membahas tentang tugas dan tanggung jawab mahasiswa. Tugas dan tanggung jawab menjadi mahasiswa. Perhatikan gambar dena lingkaran ini. Jadi mahasiswa berada, Anda sebagai mahasiswa ada di titik pusat sumbu atau sentral lingkaran ini. Kemudian Anda berhubungan dengan berbagai pihak. Anda berasal dari kampung, dari keluarga, datang ke kota, masuk perguruan tinggi untuk mengejar cita-citamu. Ya, yang pertama, bahwa Anda sebagai mahasiswa, entah di perguruan tinggi maupun perguruan tinggi swasta, menjadi mahasiswa merupakan satu anugerah berkat istimewa dari Tuhan Sang Pencipta. Ingat bahwa menjadi mahasiswa adalah satu anugerah, satu berkat istimewa dari mahasiswa, dari Tuhan. Mengapa demikian? Karena menjadi mahasiswa bukan karena kebetulan, tapi satu perjuangan iman. Artinya bahwa ketika seseorang menjalankan tugas apapun, pekerjaan apapun, dia selalu mengawali dengan doa dan mengakhiri dengan doa, dan di dalam doanya dia meminta supaya dia bisa berhasil baik. Nah, seorang calon mahasiswa ingin menjadi mahasiswa melalui seleksi, maka disitulah dia berdoa, meminta kepada Tuhan agar dia bisa berhasil yang baik. Artinya bahwa perjuangan dia sendiri belajar, mengerjakan soal, menjawab soal dengan baik, itu dia anggapnya belum cukup, harus ditunjang dengan doa. Karena justru Tuhan yang berkuasa atas hidup, Tuhan berkuasa atas perjalanan hidup manusia. Karena itu kita yakin bahwa menjadi mahasiswa merupakan satu anugerah istimewa. Dengan kata lain juga bahwa ada juga banyak lulusan SMA, SLTA yang tidak sempat mengikuti kuliah karena berbagai alasan. Misalnya masalah keuangan, mungkin orang tuanya tidak mampu, tidak punya rumah di kota, tidak punya keluarga, perasaan takut, atau mungkin karena kebutuhan mendesak khas mereka membantu orang tua mencari pekerjaan, sehingga mereka tidak mendapat berkat istimewa menjadi mahasiswa itu. Nah, ketika Anda mendapat berkat istimewa dari Tuhan, maka Anda harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Pertama, Anda harus berdoa setiap saat untuk minta Tuhan memberikan perlindungan, otak yang cerdas, kesehatan yang baik, sehingga semua tugas tanggung jawab bisa berjalan baik. Nah, itu merupakan tanggung jawab. Jadi tanggung jawab Anda kepada Tuhan adalah berdoa. Berdoa, meminta kepada Tuhan. Baik, kemudian menjadi mahasiswa merupakan satu utusan dari leluhur, kampung halaman Anda, keluarga Anda, orang tua Anda, dan adik, kakak, saudara Anda. Nah, mereka mengutus Anda datang ke perguruan tinggi untuk membawa nama baik dan membawa nasib mereka di masa mendatang, terutama Bapak dan Mama. Bapak dan Mama berharap bahwa mereka berkorban sekarang mengutus Anda datang kuliah dengan harapan Anda bisa rajin kuliah, memperoleh indeks prestasi yang tinggi, dan pada satu saat Anda meraih sarjana dengan IP tertinggi, pintar, dan mendapat pekerjaan, sehingga ketika Bapak Mama di hari tua nanti, Anda bisa membantu mereka. Minimal ketika mereka sakit, Anda punya uang sedikit untuk membantu mereka. Nah, itulah Anda datang kuliah menjadi mahasiswa merupakan satu utusan.
misi yang kau bawa dari orang tua dan leluhur. Bukti lain lagi bahwa ketika Anda datang kuliah, Anda dipanggil, disapa dalam absen itu selalu memanggil nama Anda, marga Anda, fam Anda. Itu menunjukkan bahwa Anda membawa leluhur Anda ke tempat Anda kuliah. Mengantar keluarga Anda, marga Anda, semua kehormatan nama baik mereka kau tempatkan dalam ruang kuliah Anda. Oleh karena itu, kuliah bersama dengan suku lain, golongan lain, berbagai macam manusia, maka Anda rajin kuliah, aktif, sopan, baik, supaya menunjukkan bahwa Anda sungguh-sungguh membawa nama baik keluarga dan leluhur Anda. Yang ketiga, Anda datang kuliah dengan tujuan untuk meraih cita-citamu. 3 hal itu yang penting. Yang pertama, Anda kuliah karena anugerah dari Tuhan, yang kedua karena Anda diutus oleh keluarga, dan yang ketiga untuk mewujudkan cita-cita. Baik, kita kembali pada lingkaran ini bahwa mahasiswa, Anda sebagai mahasiswa berada di titik pusat dan menjalin hubungan baik, kerjasama, saling menghormati, menghargai dan semua pihak agar bisa mencapai cita-citamu. Yang pertama, Anda bertanggung jawab terhadap orang tua. Tadi saya katakan bahwa Anda datang kuliah, poin kedua yaitu misi, mempertaruhkan nama baik marga, leluhur dan keluarga. Nah, dalam hal ini orang tua atau keluarga, terutama mereka yang berkorban, terlibat langsung dalam biaya kuliah Anda, bapak, mama, om, tante, kakak, adik atau siapapun. Mereka yang mencari uang, makanan untuk membantu Anda. Tetapi jangan lupa juga bahwa untuk mereka, kakak-kakak, adik-adik yang mengorbankan hak mereka, mereka mempunyai kewajiban untuk menolong kamu, di mana mengorbankan kesenangan, kebahagiaan, disuruh, dipaksa kerja untuk membantu orang tua mencari uang untuk kuliah Anda. Mereka adalah keluarga Anda dan Anda bertanggung jawab untuk mereka. Maka tanggung jawab Anda pertama berdoa setiap saat untuk mereka, minta Tuhan berkati mereka, Bapak dan Mama, supaya bisa dapat rezeki uang secukupnya untuk membantu Anda dan menghidupi keluarga kamu di mana orang tuamu tinggal. Yang kedua, Tuhan memberikan rezeki yang cukup untuk membantu adik-adikmu, keluargamu yang studi. Dan yang ketiga, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan selalu memberikan kesehatan. Itulah menjadi tanggung jawab kamu terhadap orang tua. Dan yang paling penting, tanggung jawab Anda terhadap Bapak dan Mama atau siapapun yang membiayai Anda, yaitu memberikan nilai terbaik, IP terbaik di akhir semester untuk Bapak dan Mama sebagai hadiah, sebagai kedua istimewa. Jadi kedua istimewa bukan sarjananya, tapi kedua istimewa kepada Bapak dan Mama, mereka yang membiayai kuliah Anda, itu IP tertinggi untuk Bapak dan Mama. Ingat bahwa Bapak dan Mama, mereka memberi kepada kita tanpa memperhitungkan, memberikan yang terbaik. Ketika kita telepon beritahu orang tua dengan nada sedih, nah Mama sudah pasti bahwa begitu takut, terkadang dengan air mata. Ketika kita minta uang 100.000, terkadang mereka memberi lebih. Terkadang tanpa kita meminta, mereka memberi. Dan mereka memberi dengan ikhlas, dengan cinta kasih. Mereka hanya minta kepada kita anak-anak yang kuliah bahwa berikan yang terbaik untuk membalas dari payah Bapak yang Mama, yaitu IP indeks prestasi yang tinggi setiap semester. Minta sebelum Anda mau ujian semester, mid semester atau maju ujian skripsi atau apapun, jangan lupa telepon, SMS buat Bapak dan Mama bahwa tolong doakan. Hal yang terpenting yang diingat bahwa terkadang kita minta uang dari orang tua. Mahasiswa itu jago menipu mama dan bapaknya. Jadi ketika kita minta uang dari orang tua, daftarnya begitu banyak, tipu sana tipu sini.
orang tua dan susah payah mencari uang untuk mengirimi kita, tapi kemudian ketika uang itu datang kita pakai sebagian untuk beli pulsa. Pulsa itu kita lebih banyak bukan telepon dosen atau telepon teman untuk hubungan dengan kuliah atau telepon orang tua, tetapi banyak kita santai-santai untuk hal-hal yang tidak penting. Nah, karena itu minimal bahwa satu hari atau satu minggu atau 3 kali dalam satu minggu ya Anda minimalnya SMS, ucap salam, meneguhkan bapak dan mama, ya paling kurang ya ucap salam saja, cek keadaan mereka lewat SMS atau telepon. Itu merupakan tanggung jawab Anda terhadap orang tua dan keluarga. Dengan Anda menelepon, SMS bapak dan mama secara rutin setiap minggu, maka membuat bapak dan mama begitu senang, bergairah dalam mencari uang untuk kuliah Anda. Baik, yang berikut, tanggung jawab Anda terhadap sesama. Siapa itu sesama? Sesama ialah siapa saja yang tinggal bersama Anda, berjalan bersama Anda, duduk bersama Anda, belajar bersama Anda. Entah di mana saja, siapa saja. Nah, jadi sesama itu orang itu yang pertama. Yang kedua, sesama adalah orang yang baik yang memperhatikan Anda. Itulah kerabat, sahabat. Nah, sehingga Anda bertanggung jawab untuk juga menjaga, mengasihi orang lain. Paling kurang tegur sapa ketika mereka orang dewasa ketemu di jalan, menyapa, memberi hormat. Kalau yang di bawah usia Anda menyalami, menjalin hubungan baik dengan teman, tetangga, itulah semua pada sesama. Juga hubungan baik dengan teman, menolong teman, itu sudah menjadi tanggung jawab. Teman ialah seusia dengan Anda yang berada dengan Anda baik di tempat kos, di kompleks Anda tinggal, tetapi terutama mereka yang ada di kampus adalah teman. Nah, semua orang Anda dijadikan teman, tapi Anda harus mencari seorang teman akrab, teman dekat yang memberi perhatian timbal balik antara kamu dan dia, di mana saling menolong dalam menyelesaikan tugas perkuliahan. Misalnya bisa saling pinjam-meminjam materi kuliah, bisa belajar bersama, penelitian bersama. Nah, itulah teman, sahabat karib. Nah, sahabat karib bukan pacar ya. Sahabat karib adalah orang dengan segenap hati memperhatikan kita, dan sebaliknya Anda juga memperhatikan mereka. Nah, sebagai tanggung jawab maka harus menjalin hubungan yang baik, sikap menghargai, saling tolong menolong bagi teman agar tadi sehingga hubungan baik untuk menunjang pendidikan dan perkuliahan bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang berikut lagi itu tanggung jawab Anda sebagai masyarakat. Anda sebagai warga masyarakat, baik masyarakat lingkungan kecil di tempat Anda tinggal RT RW, tapi juga di kampus. Anda sebagai warga masyarakat kampus, fakultas, program studi, jurusan, Anda menjaga, menjamin keamanan dan kenyamanan dalam hidup bertoleransi, hidup kerjasama, berkomunikasi dalam masyarakat itu. Nah, dalam masyarakat juga hubungan dengan mereka tanggung jawab, yaitu Anda harus selain mengasihi, menghargai, tapi juga mau bekerja sama, ada kerja bakti, ada pekerjaan pembersihan di kampus dan seterusnya. Anda harus memperhatikan dengan baik. Ada juga dalam hidup masyarakat kampus, ya, dalam menjaga keamanan, kenyamanan, tapi juga menjaga kebersihan di kampus, baik di ruang kuliah maupun halaman kampus. Nah, Anda harus menjaga kesehatan dan kebersihan supaya tampak asri dan nyaman untuk semua orang. Itulah menjadi tanggung jawab Anda. Nah, tanggung jawab Anda hubungan juga dengan masyarakat kampus, yaitu bahwa hindari kekerasan, demo-demo yang merusak. Nah, itu harus jauhkan karena tidak berguna untuk kita mengambil kekerasan yang merusak harta atau barang umum, barang milik masyarakat. Kemudian tanggung jawab Anda terhadap
gereja atau agama. Anda orang beragama, terutama Anda sebagai seorang agama Katolik Kristen, maka Anda punya tanggung jawab pertama selain berdoa mohon berkat khusus untuk Anda sendiri untuk perkuliahan hidup Anda setiap saat, tapi juga menjalani tugas-tugas tanggung jawab sebagai warga rukun di mana Anda tinggal, ibadat rukun, kemudian ibadat orang muda, mahasiswa di tiga kampus, di fakultas, kemudian ibadat OMK, kemudian kerja bakti di gereja atau di rukun, kemudian ikut misa pada hari Minggu atau hari-hari ditentukan, kemudian tanggung jawab mengikuti KOR dan kegiatan lain, maka itu merupakan tanggung jawab Anda sebagai mahasiswa Katolik, sehingga Anda wajib untuk mengikuti. Nah, dengan mengikuti banyak kegiatan, Anda mendapat berkat dan rahmat dari Tuhan, tapi juga dikenal banyak orang, sehingga ketika Anda mengalami kesulitan, Anda bisa dibantu oleh orang lain. Kemudian tanggung jawab Anda kepada negara. Anda sebagai warga negara, warga masyarakat yang baik, patuh terhadap negara, semua peraturan pemerintah harus dijalani dengan baik. Terutama pada masa COVID-19 ini bahwa diterapkan itu pembatasan sosial berskala besar, karantina diri, artinya bahwa Anda harus tinggal di rumah, belajar di rumah, berdoa di rumah, semua kegiatan di rumah, supaya tidak tertular virus corona, atau jangan sampai pergi keluar dan kemudian Anda tertular virus corona. Maka itulah ada peraturan pemerintah untuk secepatnya menghentikan virus corona, yaitu taat kepada peraturan pemerintah. Kemudian mendaftarkan diri ke RT RW, membantu menjaga keamanan kenyamanan di lokasi Anda tinggal, itu merupakan tanggung jawab Anda sebagai warga negara. Kemudian tanggung jawab Anda terhadap dosen. Anda datang kuliah itu sudah diserahkan orang tua secara langsung. Orang tua berharap bahwa ketika Anda datang kuliah, maka guru, dosen adalah pengganti mereka, adalah orang tua mereka, orang tua kamu di tanah rantau. Karena itu mereka berharap bahwa Anda bisa pertama patuh, hormat, setia kepada dosen Anda. Apa yang disampaikan dosen dalam ruang kuliah sebagai materi kuliah atau pembinaan untuk perubahan diri Anda, maka Anda harus menjalankan dengan segenap jiwa raga. Semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh dosen, sebuah tugas perkuliahan, kuis atau PR, apapun yang dibuat, diperintahkan oleh dosen, lakukan dengan baik. Nah, itulah menjadi tanggung jawab. Jadi jika kalau Anda mampu menghargai dosen yang baik, otomatis akan memperoleh hasil yang baik. Belajar untuk menjadikan dosen sebagai orang tua tempat untuk Anda menyampaikan keluh kesah, kesulitan dalam perkuliahan Anda. Siapa tahu dosen bisa memberikan jalan keluar sejauh mereka mampu dan punya link atau jalan keluar untuk bisa menolong Anda. Yang terakhir, tanggung jawab Anda dengan cita-citamu, itu terpenting. Anda menjalin hubungan baik dengan semua pihak, mulai dengan orang tua, sesama, masyarakat, gereja, dosen, teman, negara, itu untuk menunjang Anda sebagai seorang pemimpin, seorang sarjana, bukannya sarjana, seorang pemimpin yang wow, yang luar biasa di satu saat. Karena itu dengan menjalin hubungan yang baik, menaati, melaksanakan tugas tanggung jawab, semuanya itu mendukung Anda untuk mensukseskan cita-cita Anda. Nah, Anda akan menjadi sarjana, tetap dipertanyakan kepada Anda bahwa Anda mau jadi sarjana dengan IP kumulatif berapa? Apakah di bawah 3 atau 3,33 atau 3,40 atau di atas 3,5 atau cum laude atau summa cum laude, tergantung pada Anda. Dengan Anda menjalankan tanggung jawab kepada semua pihak dan tetap berdoa pada Tuhan, menghargai panggilan kuliah Anda,
Maka yang Anda harus lakukan untuk mendapat indeks prestasi itu yang baik, yang pertama bahwa setiap semester yang Anda harus perkuat, yaitu rajin kuliah. Dan rajin kuliah terutama ketika banyak mahasiswa duduk di depan, kursi paling depan. Berlomba untuk duduk di kursi yang paling depan berhadapan langsung dengan dosen. Yang pertama, jangan sampai alfa lebih dari 2 kali. Itu yang pertama. Semua tugas semester harus Anda laksanakan dengan baik, tepat waktu. Kalau Anda tugas-tugas semester Anda sudah melaksanakan dengan baik, rapi, tepat waktu, maka sudah pasti nilai C di dalam tangan. Kehadiran saja kalau mulus sudah nilai C. Kemudian bagaimana bisa dapat nilai B? Mid semester, tugas tanggung jawab harus Anda lakukan dengan baik dan benar. Nah, yang kedua, bagaimana bisa mendapat nilai A? Kerja nilai ujian semester dengan baik dan benar. Kemudian yang terpenting lagi bahwa selama proses kuliah berjalan, Anda harus bertanya, minimal 1-2 kali bertanya, dan kemudian Anda juga berusaha untuk menjawab pertanyaan dari dosen atau dari teman selama proses kuliah berjalan 1 semester itu. Jika Anda menjalankan tugas ujian dengan baik, tugas semester lakukan dengan baik dan benar, kemudian bertanya dan menjawab pertanyaan dalam proses kuliah, maka nilai A pasti dalam tangan. Maka dengan demikian, kalau Anda lakukan untuk semua mata kuliah, maka yakin dan percaya bahwa setiap semester Anda mendapat nilai minimal amin. Berikut, menjadi sarjana yang wah bukan sekedar hanya bisa otak baik, tapi soal kepribadian, sikap, perilaku yang baik, kemampuan berorganisasi, sehingga ada peluang untuk terlibat dalam berbagai kegiatan organisasi di kampus, di masyarakat, dan di agama. Ada banyak kelompok-kelompok organisasi yang bisa membantu Anda untuk mengembangkan diri, keterampilan, dan kemampuan berorganisasi dan bersosialisasi diri. Kemudian, untuk mencapai cita-citamu yang baik, yang sukses semua, maka ingatlah bahwa harus setia dalam tugas dan tanggung jawab. Setia kepada Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan untuk orang tuamu dan untuk Anda dan cita-cita, untuk dosen dan kampus dan masyarakat. Kemudian setia kepada orang tua, jujur, adil, dan dosen. Kemudian orang tua kos, dan yang terakhir kerjasama, berkomunikasi yang baik dengan teman dan sahabat untuk menunjang pendidikan Anda. Terakhir, persembahkanlah nilai yang terbaik, IP yang tinggi setiap semester sebagai tanda kado ucapan terima kasih buat Bapak dan Mama untuk dosen yang telah membantu Anda. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa beri komentar sebagai absen.